Wah, wah, wah. Happy cuan teman-teman. Buat yang join di live thread tadi ada CAKK, lalu ada di Dewi juga teman-teman cuan. Dan yang berani ya, yang kedua masuk di train selamat. Dan untuk yang pertama saya minta maaf kalau tadi sempat cut loss di train nih. Video kali ini kita akan membahas ke ESA yang labanya naik signifikan dan kemarin mereka ada RUPS dan akan menjanjikan dividen besar, bahkan terbesar sepanjang sejarah. Apakah dengan adanya pembagian dividen itu membuat sahamnya menarik pergerakannya? Dan yang kedua, dividen yieldnya jadi berapa yang mereka bagikan? Dan yang ketiga, apakah layak untuk diperjuangkan dividen dari ESA melihat marketnya sedang seperti ini? Tonton video ini sampai selesai jika kalian penasaran, dan jangan lupa buat subscribe, dan terutama yang mau sawer lah ya atau sponsor lah ya, masuk boleh lah. Oke, melihat efek dari dividen besar yang dibagikan oleh ESA, efek dari kenaikan laba yang signifikan. Ini dari emitennews.com, di mana ESA umumkan pembagian dividen dengan nilai tertinggi sepanjang sejarah ya. Dividennya 45 per saham atau senilai 775,2 miliar yang dibagikan. Ini efek karena labanya ya, laba keuangan tahun 2022 ini mencapai kenaikan 141% secara year on year. Oke, 45% nih, 45 per lembar. Kalau kita lihat di list di historikalnya tentang si ESA, kita searching di Stockbit. Ini saat take masih jam perdagangan, ini jam 11 kurang 2 menit. ESA, ini historikalnya dividen dari ESA, dia dimana hanya membagikan satu kali di tahun 2022. Ini berarti berdasarkan laba 2021 ya, yaitu 5 per lembar. Kalau sekarang nih mereka menawarkan 45 per saham atau per lembarnya, dan ini sudah di ACC saat RUPS. Kemarin mereka RUPS. Oke, kalau kita lihat ya, kebetulan ini diambil dalam RUPS kemarin. Oke, kalau kita lihat harga sekarang 980, 45 dibagi 980 kali 100, 4,6 lah, 4,6%. Memang ini nominalnya tidak besar, bahkan rata-rata yang dibagikan oleh saham-saham ya sekitar segitu aja gitu. Tetapi karena narasinya terbesar sepanjang sejarah, ya make sense ya. Karena sebelumnya hanya 5 bahkan tidak pernah bagi dividen. Jadi itu. Nah, kenapa sih kok bisa labanya naik sangat signifikan ya? Nah, kita coba tengok di laporan keuangannya dulu si ESA ini. Kasnya naik hampir 2 kali lipat, which is good. Investasi pada obligasi mereka jadi ada, yaitu 5 juta dolar, bagus. Terus piutangnya juga naik, berarti mereka memberikan hutang pada orang lain, yaitu piutang pada pihak berelasi. Terus liabilitasnya naik tapi tidak sangat signifikan, jadi masih oke dan bisa ditoleransi. Utang banknya 91 juta US dollar, ini bisa di cover dengan kas doang, jadi hutangnya masih oke, make sense ya, utang jangka pendeknya ya 92 lah, tambah ini 1 juta. Oke, secara aset liabilitas aman ya perusahaan ini. Ini laporan laba ruginya. Nah, ini labanya naik, awalnya 13 juta 13,9, sekarang jadi 138. Wow, gila banget, 138 juta US dollar. Sebelumnya laba per lembarnya itu 0,89, sekarang 8. Wah, gila nih perusahaan. Revenue-nya atau pendapatannya itu sebelumnya hanya 300 juta, sekarang 731, jadi naik 2 kali lipat, 100% lah. Di note 23 kita cek ya, di note 23 tentang pendapatannya si ESA ini kenapa kok bisa naik signifikan ya. Note 23. Oke, terlalu panjang.
Nah ini note 23 pendapatannya efek dari kenaikan amonia sendiri ya, makanya naik signifikan ya. Dan ini mereka pun juga kan sebagai penjual LPG ya. Ini naik tapi tidak signifikan, yang membuat naik adalah penjualan amoniak. Harga amoniak dunia. Harga amoniak dunia tuh berapa sih? Nah ini kita cek di TradingView. Harga amoniak kalau kita cari, kita perlebar panjang waktu, wait bentar. Oke, ini kita cek harga amoniak dunia ya. Karena ini sangatlah berpengaruh pada perusahaan ESA ya. Karena pendapatan mereka paling banyak itu dari situ, 681 dari 731. Berarti kan berapa persennya sendiri? 90%, 87%-nya sendiri. Nah, ini yang membuat labanya gila-gilaan. Dia di 2000. Oke, ini daily ya. Ya ini dari daily 2022 naiknya gila dari 2021, dari 2020 bahkan naiknya gila. Harusnya labanya ini pun juga naiknya gila juga nih di 2023 karena masih di atas 100 ya. Masih di atas 100. Dan ini dalam dolar ini, 100 dolar. Jadi hal yang positif untuk perusahaan. Tetapi kenaikan di laba harga di 2023 kemungkinan labanya tidak sesignifikan di 2022. Itu sih, laba 2022 kan gila banget nih. Nah ini gila banget nih perusahaan. Oke, itu tidak ada hal yang spesial ya kalau saya melihat ya dari kenaikan ini, didukung dengan kenaikan harga amonianya sendiri. Jadi make sense kalau perusahaan capai laba yang luar biasa. Nah dari dividen ini siapa yang paling diuntungkan? Nah kalau kita lihat di profile, yang paling diuntungkan adalah porsi dari masyarakat sendiri karena pengendalinya hanya 21% dan 16%. PT Trinugraha Akraya Sejahtera ini 21% dan Cender Vinod La Roya ini 16%. Wow, ada Pak Getohir ya. Ini juga orang ya you know lah, sudah tidak asing ya dengan beliau ini. Thohir Kamili ini luar biasa nih. Ini yang menunjukkan bahwa memang kenaikan ESA make sense. Harusnya ini didukung nanti dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis ya, yang menjual amoniak gitu terutama. Harusnya mereka juga mendapatkan laba yang signifikan. Jadi itu. Nah kalau kita lihat ya dari chartnya sendiri ESA, apakah ini nanti akan berefek sentimen positif terhadap harganya ESA sendiri? Melihat kondisinya sekarang, IHSG-nya lagi sedang tidak baik-baik saja. Ini masih uptrend, masih uptrend, bahkan segini pun masih uptrend. Nah ini masih uptrend, jadi stop loss bisa di 900. Dengan adanya sentimen ini kemarin RUPS kemungkinan kan 1 minggu ya, 1 minggu berarti akhir bulan bisa lah kalau dia jebol 1020 menarik tuh. Tapi saya akan mengatakan dengan dividennya ini ya, ex-date-nya tidak akan ARB sih karena hanya dividen yield-nya hanya 4%. Jadi itu untuk si ESA. Menarikkah ESA untuk dikoleksi? Kalau saya sendiri ya dengan kondisi market seperti ini, saya pribadi agak riskan ya, hanya mengejar 4% doang dividennya. Kondisinya seperti ini turis. Jadi saya akan mengatakan kalau saya pribadi saya tidak akan mengoleksi ESA meskipun dia membagikan dividen. Tetapi sisi positifnya adalah perusahaan ini menunjukkan bahwa kemarin mereka tidak laba besar, tidak membagikan dividen meskipun cuan ya, karena memang duitnya digunakan untuk capex dan lain-lain, dan mereka bisa dikatakan ya menepati ya janji mereka. Di saat labanya signifikan mereka akan membagikan kepada pemegang saham pula. Jadi itu hal yang positif ya untuk ESA
nantinya di 2023 ini seperti apa, saya menilai labanya juga akan tinggi tetapi tidak setinggi 2022 sama dengan perusahaan batubara. Baiknya seperti apa untuk teman-teman yang harus dilakukan, ya kembali ke pilihan dari masing-masing. Yang perlu ditekankan adalah perhatikan resiko yang teman-teman mungkin bisa dapatkan. Mungkin itu dulu lah yang perlu dipikirkan sebelum memikirkan yang namanya cuan. Jadi itu semoga bermanfaat Esa yang akan membagi video ini, di mana Esa akan membagikan dividen terbesar sepanjang sejarah dan kenaikannya make sense dan ya bisa ditoleransi lah dengan pembagian dividen ini. Jadi itu semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye bye.